Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Izzati, Rabbul Alamin, yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita senantiasa menyampaikan tahmid dan memohon pertolongan, wa nastaghfiruh, seraya menyampaikan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menjadikannya sesat. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Na'udzubillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Salawat mari kita tetap sampaikan, niatkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa-jasa beliau, kita umat Islam pada saat ini mendapatkan begitu banyak kesempatan, begitu banyak kenikmatan yang wajib kita syukuri lantaran karena jasa-jasa atau apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pendengar setia Radio Realita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap bisa menjalankan syariat-syariat Allah dengan cara menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai pada minggu-minggu terakhir saat ini. Selain itu pula ibadah yang lain seperti sholat, zakat nantinya dan lain sebagainya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu, dengan ujian keimanan kita ini, dengan menjalankan syariat-syariat Allah, maka Allah akan menjamin kehidupan kita yang bahagia kelak di akhir nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Al-Qur'an, maka tidak akan cukup untuk membahas dalam sesi ini. Membahas tentang Al-Quran sama saja membahas perjalanan waktu manusia di awal penciptaan langit dan bumi sampai pada penghancuran langit dan bumi, sehingga sampai manusia pada kondisi yang berbahagia, yakni di dalam surganya Allah. Satunya lagi berada dalam kondisi yang sengsara, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak cukup untuk membahas Al-Quran secara detail. Akan tetapi dalam kesempatan ini, izinkan hamba pribadi untuk menyampaikan sepatah dua kata, sepatah dua patah apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran menjadi sesuatu yang wajib untuk umat Islam di muka bumi ini. Pemirsa Radio Realita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah dengan 114 surat dan terdiri dari 1.027.000
huruf yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Al-Quran menjadi payung nanti ketika hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks ini, maka sesungguhnya umat Islam harus mudah tahu apa sih sebenarnya keutamaan-keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Sedangkan Allah sendiri sudah firmankan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya seumpama kita turunkan kitab suci Al-Quran ke dalam gunung-gunung yang ada di dunia ini, maka mereka gunung-gunung akan senantiasa pecah berkeping-keping karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perumpamaan bagi orang-orang untuk supaya berfikir kepada apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika umat Islam diberikan panduan dan pedoman hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selainnya ia harus mengikuti apa yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Mengapa demikian? Karena ini akan bersinggungan langsung dengan sifat-sifat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, apa yang sudah tertuang di dalam Al-Quran bukanlah hanya sebatas pedoman di dalam kehidupan dunia, akan tetapi menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Maka di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa tiada syafaat yang dapat memberikan pertolongan kepada umat manusia nanti kecuali salah satu di antaranya adalah dengan Al-Quran yang ia baca setiap hari. Hal ini juga disampaikan di dalam hadis lain yang berbunyi, "Man qara'al Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka sesungguhnya pada hari kiamat nanti dia akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para pembacanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya pada saat-saat ini, di zaman yang serba modern, serba instan, serba mudah untuk mengaksesnya, umat manusia nyatanya masih belum bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dengan cara membaca Al-Quran. Mengapa bisa jadi seperti itu? Hal ini bisa jadi oleh karena kenyamanan-kenyamanan yang telah mereka dapatkan. Pada dahulu umat Islam menggunakan lampu pijar untuk membaca Al-Quran. Semangat yang luar biasa ditunjukkan. Namun apa yang terjadi saat ini? Muncul dan banyak lampu-lampu yang sangat terang benderang, akan tetapi hanya sebagian kecil umat Islam yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, so'imin, so'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan benar
hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik manusia ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mempelajari, akan tetapi mempraktekkannya dalam kehidupan dunia. Karena hal tersebut akan bermanfaat nanti kehidupan di akhirat, akan menanti keindahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah dan para pendengar setia Radio Realita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang Allah berikan, kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kita sudah mengetahui bahwa Al-Qur'an merupakan kitab atau pedoman hidup untuk umat manusia. Dari segala bidang apa yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an itu ada di dalam Al-Qur'an. Mulai dari penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia yang dibuat dari segumpal darah, sampai pada titik di mana manusia dimatikan lalu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam semuanya tahu tentang hal tersebut. Tapi apa yang terjadi? Kenikmatan-kenikmatan duniawi, silaunya dunia ini sampai hati untuk melalaikan keimanan kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Radio Realita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaan-keutamaan di dalam Al-Qur'an, mempelajari dan membacanya itu terdapat dalam puluhan bahkan ratusan hadis yang disampaikan Nabi. Pernah ada salah satu cerita diriwayatkan di dalam sebuah hadis menyatakan bahwa seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi bahwa dia membeli unta dari pasar 2 ekor. Lalu dia menyampaikannya kepada Nabi tentang hal tersebut. Akan tetapi Nabi mengatakan kepada para sahabat bahwa membaca 2 ayat di dalam Al-Qur'an lebih baik daripada mendapatkan 2 ekor unta yang dibelinya dari pasar. Selain itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan derajat umat Islam yang membaca dan mempelajari Al-Qur'an dengan baik, dengan tertil, dengan adab-adab yang sudah ditentukan. Karena demikian, derajat umat Islam itu harus dipertahankan dan harus melakukan perubahan-perubahan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan jabatan yang tinggi, bukan harta yang banyak, bukan karena ketokohan, bukan karena yang lain. Umat Islam menjadi tinggi derajatnya, akan tetapi semuanya dinilai pada kadar ketakwaan yang dimilikinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sebaik-baik yang mulia daripada kamu adalah yang paling takwa di antara kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan di detik-detik terakhir bulan puasa ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Akhirnya dengan keimanan dan ketakwaan inilah umat Islam dan umat mukminat mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat dan apa yang kita dengarkan sore hari ini bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
ihdinas syiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.